Kemenangan Ekuador 2-0 atas tuan rumah Qatar dalam laga perdana Piala Dunia Minggu 20 November kemarin masih jadi pertandingan yang berkesan. Namun di luar itu, seremoni pembukaan yang berlangsung di Al Bayt Stadium Al Khor punya daya tarik yang tak kalah untuk dijadikan bahan obrolan. Sama dengan momen serupa yang masih dikenang dari Piala Dunia sebelumnya. Mari bicarakan semua hal itu dalam polemik kali ini. Membahas seremoni pembukaan sepanjang sejarah ajang ini mungkin akan terlalu panjang jika dibicarakan seluruhnya. Jadi kita fokus saja pada 4 gelaran terakhir dari 2010 hingga 2022. Untuk yang pertama pada Piala Dunia FIFA 2010, di mana Afrika Selatan jadi tuan rumah. Acara pembukaannya berlangsung pada 11 Juni di Stadion Soccer City di Johannesburg. Tepat 2 jam sebelum laga pembuka digelar, prosesi dimulai pada pukul 14 waktu setempat dan berlangsung selama 40 menit dan melibatkan kira-kira 1.500 penampil dari seleb lokal maupun internasional, termasuk beberapa nama seperti Tandiswa Mazwai, Timothy Molloy, Hak Mazekela, Khaled, Femi Kuti, Osibisa, R. Kelly, TKZ, Hip Hop Pansula, dan Soweto Gospel Choir. Para penampil ini adalah hiburan utama untuk penonton yang hadir, juga pejabat dari 4 organisasi penting seperti FIFA, PBB, Komisi Uni Afrika, dan Komite Olimpik Internasional, serta 20 kepala negara lain yang berkesempatan hadir. Sayang meski digelar cukup meriah, mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela yang awalnya direncanakan membuka acara, ternyata berhalangan hadir karena kondisi kesehatan yang memburuk di usia 91 tahun. Serta masih berduka setelah kematian sang cicit perempuan beberapa waktu sebelumnya. Jadi sebagai gantinya dia hanya mengirim pesan video yang terputar di layar stadion. Namun pada akhirnya pembukaan tetap dapat apresiasi dari berbagai pihak. Karena sehari sebelum pembukaan sudah ada pemanasan dalam bentuk konser perayaan kick-off di Stadion Orlando, Soweto, yang diisi oleh belasan penampil dengan nama besar, entah itu dalam skala domestik maupun internasional. Mulai dari Goldfish, 340 Mil, dan Tumi Molekane, lalu ada Alicia Keys, Amado and Mariam, Angelique Kidjo, dan The Black Eyed Peas. Kemudian BLKJKS, The Dave Matthews Band, Presley Ground, Hughes Masekela, Johannes, Kenan, dan Wevin O'Flaggnya, Lira Shakira dengan Waka Waka, lalu The Parlotones, Tina Riwen, View Farkator, hingga Fusi Mahlasela. Sementara untuk pembukaan Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil, gelarannya berlangsung pada Kamis 12 Juni di Stadion de Sao Paulo, kota Sao Paulo, pada pukul 15:15 waktu setempat. Kira-kira 1/4 hingga 2 jam. Sebelum laga pembuka antara tuan rumah Brasil melawan Kroasia, prosesnya berlangsung sekitar 30 menit dengan pertunjukan utama berupa tarian dari 660 penampil yang didandani seperti beberapa jenis pohon dan bunga, serta ada maskot bola hidup yang berdiri di tengah lapangan. Hal ini dimaksudkan sebagai penghormatan terhadap alam, manusia, dan sepak bola Brasil. Namun, ini bukan satu-satunya sajian yang disuguhkan. Untuk 12 kepala negara yang hadir dan perwakilan 3 organisasi penting seperti PBB, FIFA, serta Uni Amerika Selatan. Sebab masih ada momen mendebarkan lainnya. Seperti saat penyanyi Brasil Claudia Leite muncul dari dalam bola, kemudian bernyanyi sendirian selama beberapa menit sebelum akhirnya bergabung dengan Jennifer Lopez dan Pitbull, lalu membawakan lagu We Are One Ole Ola yang ditulis dan direkam bersama oleh ketiga artis tersebut. Tentu dengan prosesi semegah itu, biaya yang digelontorkan untuk upacara pembukaan jelas tidak sedikit. Kalau menurut perkiraan salah satu media lokal, totalnya mencapai 18 juta real Brasil atau kisaran 53 miliar rupiah. Makanya meski beberapa jam menjelang upacara ada ratusan pendukung timnas tuan rumah yang turun ke jalan untuk melakukan selebrasi. Pada akhirnya, ada lebih banyak yang turun ke jalan untuk memprotes borosnya penyelenggaraan turnamen. Karena menelan anggaran sekitar 16 miliar US dollar atau 250 miliar rupiah dengan uang patungan dari FIFA dan pemerintah Brasil. Hal ini praktis menjadikan Piala Dunia 2014 jadi salah satu turnamen olahraga dengan biaya penyelenggaraan termahal sepanjang sejarah.
Acara pembuka Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia yang berlangsung pada Kamis 14 Juni 2018 di Stadion Luzhniki di Moskow pada pukul 15.30 waktu setempat, tepat setengah jam sebelum antara laga perdana tuan rumah Rusia melawan Arab Saudi. Juga punya beberapa momen yang tak kalah menarik. Saat itu selain maskot utama, Sabi Vaca, pensiunan striker timnas Brasil Ronaldo, juga ditunjuk mengambil posisi yang sama Piala Dunia tahun itu, serta diberi kehormatan untuk melakukan tendangan pertama sebagai pembuka acara. Namun alih-alih melakukan tugasnya, dia malah menyerahkan tugasnya pada anak yang mengoper bola resmi ke maskot utama Sabi Vaca. Itu bukanlah satu-satunya hal menarik tentu saja. Bola resmi pertandingan Adidas Telstar 18 rupanya punya sejarah yang tak kalah uniknya. Sebab sebelum digunakan dalam laga, itu sempat dikirim ke luar angkasa bersama para antariksawan internasional pada Maret, lalu kembali ke bumi di awal bulan Juni. Sedangkan untuk hiburan, saat itu penyanyi pop Inggris Robbie Williams didapuk sebagai penampil utama yang berduet dengan penyanyi soprano asal Rusia, Aida Garifolina, sambil diiringi para penari yang membentuk formasi bendera dari 32 tim, serta membawa tanda bertuliskan nama masing-masing negara. Semua pertunjukan itu disaksikan oleh 21 kepala negara yang hadir. Dan praktis jadi gelaran piala yang mempertemukan paling banyak pemimpin. Tentu ini masih ditambah perwakilan dari 4 organisasi penting dunia seperti FIFA, PBB, Dewan Eropa, serta Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS. Lalu bagaimanakah dengan pembukaan Piala Dunia tahun ini? Tentu tak kalah meriah, karena Qatar sebagai tuan rumah berhasil memukau para penonton yang hadir di Stadion Al Bayt Al Khor pada Minggu 20 November 2022 kemarin. Dengan beragam pertunjukan spektakuler mulai dari pemutaran video resmi Piala Dunia 2022, kemudian pertunjukan tari dengan iringan musik khas Timur Tengah, hingga berbagai kejutan lain, seperti kemunculan aktor kawakan asal Amerika Serikat Morgan Freeman yang hadir untuk menyampaikan pidato pembukaan. Lalu tidak sendirian, dia ditemani oleh Ghanim Al-Mufta, seorang qari difabel yang membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai rangkaian acara selanjutnya. Lalu tidak berhenti sampai di situ, para tamu juga diberi kesempatan mewah untuk menikmati penampilan Jungkook BTS yang berduet dengan penyanyi Qatar Fahad Al-Qubaisi, serta menyaksikan parade yang menampilkan para maskot Piala Dunia FIFA terdahulu. Mulai dari Piala Dunia 1986 Meksiko hingga yang terakhir Piala Dunia 2018. Tentu maskot Piala Dunia 2022 Laib tidak ketinggalan dalam parade ini. Namun sayang di luar semua kemeriahan barusan, ada beberapa rencana yang ternyata gagal diwujudkan. Mulai dari penyanyi Kolombia Shakira yang batal tampil setelah menyatakan pengunduran diri 4 hari sebelumnya, hingga desas-desus soal penampilan Dua Lipa yang dipastikan tidak terjadi, terutama setelah yang bersangkutan menyangkal semua dugaan negosiasi. Bahkan mempersoalkan berbagai tuduhan pelanggaran HAM yang kabarnya dilakukan Qatar demi menyukseskan gelaran Piala Dunia di negaranya.